Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham di Sabil Kursus ya. Kali ini saya bersama dengan Mas siapa? Pandi. Mas Pandi ya. Jadi atas dasar permintaan Mas Pandi di pertemuan terakhir ini kita evaluasi keseluruhan materi yang sudah dipelajari. Jadi mulai dari di jalan raya, kemudian ngelip ya, kemudian belok di gang sempit maupun di tanjakan ya. Penasaran dengan kemampuannya Mas Pandi di pertemuan terakhir? Simak video ini sampai selesai. Yo, let's go. Tos dulu Mas Pandi biar tetap semangat. Mantap. Spion kanan, aman, yo kanan. Sip. Udah nyaman ya? Ya. Badan-badan orang pelaut nih teman-teman. Wush. Pengen ikut tapi diceritain liku-liku di laut jadi ngeri sendiri. Di darat aja saya. Ini kita terus, nanti depan kita nyebrang. Nah, depan itu kan nyebrang agak nanjak. Jadi nanti bagaimana teknik kita jalan awal di tanjakan itu nanti akan berguna di sini ya. Pada saat kita nyebrang. Tinggal beli mobil baru, Mas Pandi. Amin. Kapan berangkat melaut lagi? Insya Allah habis lebaran. Habis lebaran? Habis lebaran berangkat. Berapa bulan lagi bro? Setelah itu kalau berangkat berapa bulan baru berangkat? Baru pulang? Nanti 7 bulan. 7 bulan? Baru pulang lagi. Oh teman-teman dengar 7 bulan teman-teman. Yang kalau jalan terus ingat istri, ingat anak mah mending nggak usah. 7 bulan. Itu di laut kayak gitu terus? Iya. Penuh baru bongkarnya kadang di pulau, kadang di tengah. Jadi bongkarnya collecting. Oh ada yang datang ambil ikan di tengah laut gitu? Iya. Kapal penampung. Berarti kalau pas di laut terus yang datang kapal penampung terus berarti di laut terus nggak turun ke darat? Iya. Pejuang sinyal. Nah depan itu kan agak nanjak nih. Terus lajur sini kan biasanya ramen. Ini belok mana? Kita belok kanan. Intinya kita mau belok kanan, belok kiri kita harus mepet kiri karena kita jalurnya kiri. Nggak boleh mepet kanan ya. Kanan itu kan jalur orang dari sana. Ya kopling penuh dulu rem. Masih ingat ya cara untuk teknik dasarnya, cari getar sedikit dulu. Terasa getar sedikit. Nah segini tinggal buka tutup rem nanti. Sana sebentar saya ambil gambar yang sana dulu. Jadi kita sambil lihat yang sana. Buka tutup rem aja maju dikit-dikit. Ya, bentar
putar setir. Sip. Mulai balikin. Mantap. Tapi udah paham ya cara nyebrang, tekniknya ya? Udah paham. Sip. Ya. Sekarang kita coba ngejar mobil mana yang buat kita sulitin. Klakson. Pokoknya setiap ada pertigaan rame klakson. Oh ya teman-teman, jadi pada kesempatan ini saya pengen menyampaikan satu hal ya, khususnya untuk pengemudi pemula. Ketika kita turun di jalan raya seperti ini, benar jalan raya ini ketika ada 2 jalur memang kan agak luas nih. Tapi pemula ketika kita turun jalan raya harus punya keputusan. Kita mepet kiri ya, mepet garis putih marka tengah, atau mepet kiri, bagian kiri jalan ya, tepi jalan. Jadi itu nanti disesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita jalannya pelan ya, jalannya pelan, ingat teman-teman harus mepet sebelah kiri. Tujuan kita mepet kiri itu untuk mempermudah kendaraan yang dari belakang ketika hendak mendahului ya, hendak mendahului atau menyelip. Karena kalau kita udah jalan pelan, kita mepet kanan itu akan sangat menyusahkan orang yang dari belakang pada saat mau nyelip ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa mepet kanan ya. Mepet kanan itu kalau kondisi kecepatan kita standar, maksudnya kita jalan kencang, kita bisa mepet kanan ya. Jadi kalau kita kencang, kita bisa mepet garis tengahnya. Tapi kalau kita pelan harus mepet kiri. Itu poin penting ketika kita udah turun di jalan raya. Jadi kalau itu sudah selalu kita jaga, kita sebagai pengendara pemula, mau kita jalan pelan di jalan raya, orang di belakang nggak akan merasa terganggu karena kita nggak ngambil jalan terlalu banyak ya. Ingat, setiap orang punya hak di jalan raya yang sama ya. Hak untuk jalan pelan atau jalan kencang, semua orang punya hak. Tapi kita sebagai pengguna jalan raya, kita harus saling mengerti. Jadi kita harus sadar kalau kita jalannya pelan, kita harus mepet kiri ya. Jadi itu juga Mas Pandi juga selalu pegang itu. Kalau jalan pelan kita mepet kiri. Jadi kalau kita udah mepet kiri, kendaraan di belakang, entah itu truk, entah itu mobil apa aja di belakang kita nggak usah mikirin, nggak usah terpengaruh ke belakang. Yang penting kita fokus, kita sudah di jalur kita yang benar, kita mepet kiri. Jadi biasanya pemula itu kan takut kalau udah turun jalan raya, jalannya pelan, terus di belakang banyak yang klakson mobil, tit, jadinya gugup. Nah, orang klakson dari belakang itu kita jangan sampai baper ya. Kita harus, kalau pada saat di klakson, biasanya orang dari belakang klakson itu karena posisi mobil kita yang terlalu ke kanan. Mereka klakson supaya kita bisa mepet kiri. Tapi kalau kita udah mepet kiri, mereka nggak akan klakson. Palingan mereka klakson itu hanya mengingatkan kita bahwa mereka mau nyelip. Jadi kita jangan sampai tiba-tiba banting setir ke kanan gitu. Oke teman-teman ya. Ya, semoga tips singkat tadi bermanfaat buat teman-teman pemula. Sampai di mana tadi Mas Pandi? Kita lupa ya mau nyelip mobil ya. Iya. Yuk. Kita selip mobil yang mana ini? Ya coba kejar mobil depan itu. Kejar mobil depan? Yang itu. Apa itu? Vivina ya? Bukan. Jadi ingat, kalau kita mau nyelip, pastikan kita rating dan arah yang dari sana aman ya. Yuk. Hati-hati yang jalur kanan rame, banyak truk. Klakson setiap kali kita klakson ya. Yuk, rating kanan, klakson. Sip. Lurus saja, selama masih ada motor kita lurus saja ya. Udah, giginya sampai 4 aja nggak apa-apa, nggak usah naik sampai 5. Ini kecepatan 70 ya. Ingat, tikungan garis putih nggak boleh nyelip ya.
garis lurus kita nggak boleh. Nah, ini kesempatan garis putus-putus, tapi lihat keadaan. Nah ini kan motornya mepet kanan nih. Sama, motor yang kecil aja kalau dia mepet kanan kan nyusahin yang dari belakang kan. Apalagi kalau kita mobil selebar ini terus kita jalan pelan, kita mepet tengah. Ya, sebelum tikungan sana kita harus masuk ke jalur kita lagi ya. Sip. Lancar dah ini. Oh, bukan Livina R3. Mobil R3. Jadi kan sebenarnya dari tadi itu kan kita nggak memungkinkan buat nyelip karena mobil depan juga kenceng ya. Nyelip itu kalau kita lebih kenceng terus mobil depan pelan ya. Sekarang coba kita nyelip karena kita udah mepet nih. Kebetulan depan itu kenceng teman-teman, jadi kita nggak bisa nyelip. Biarin aja. Yang penting kita hari ini belajar bagaimana teknik nyelip yang benar ya. Jadi bukan hanya sekedar nyelip. Balik gigi dua, cut kopling sedikit biar dia bantu pengereman. Ini namanya kan engine brake ya. Engine brake atau ini bantuan pengereman dari mesin. Jaga jarak, jangan terlalu aman. Jadi langkah-langkah nyelip, riting ya. Setelah riting pastikan arah sana kosong, pastikan spion kanan sebelum kita ngambil haluan ke kanan kosong baru kita ajar. Giliran waktunya nyelip langsung sebelah kanan rame ya. Tapi saya yakin kalau misalnya di waktu nyelip Mas Fandi udah mampu ya, udah paham ya. Nah, ini kita nggak memungkinkan untuk nyelip lagi, jadi kita nyebrang aja ya, mumpung rame nih. Nyebrang ke kanan, yang di pasar sana aja yang rame. Kita coba masuk ke jalan rame. Nah, ke jalan rame kita masuk ke gang sempit ya. Wis jalannya sempit, nggak putus-putus lagi sebelah kanan mau nyelip dia. Ya mulai rating dari sini 20 meter dari rating. Gigi kita gigi 2 cukup buat ini. Kalau misalnya kita nggak terlalu pelan, nggak usah balik. Nah mumpung kosong, tetap pastikan mobil kita ngambil lajur kiri ya.
Kaki siaga di rem, kopling aman, nggak perlu balik gigi kalau kita nggak terlalu pelan. Sip. Keting kanan bisa nyelip. Nanti kita belok kiri ya, kita masuk ke gang. Itu loh mas, yang di ada pohon Ini ya? bukan, depannya lagi. Itu loh yang ada gerobak-gerobak itu kan, setelah gerobak. Oh, ini? Ya, keting kiri. Jadi pastikan spion kita ngelewatin. Yo, tuh nyerong, balikin, set, aman, mantap. Saya sambil tidur aja udah bisa kayaknya Mas Fandi ya. Depan pertigaan itu kita belok kanan. Ya, perlu balik gigi satu apa enggak? Perlu ya, balik. Spion ngelewatin pagar yuk. Mobil nyerong, mulai balikin, set, mantap. Setiap kita ngelewatin ada anak kecil, kaki siaga di rem ya. Aman, anak kecilnya udah masuk, tambahin gas enggak apa-apa ya. Jadi kalau gang sempit itu untuk pemula udah bisa nguasai, udah pasti jalan raya gampang udah. Tinggal jalan raya tadi yang saya pesan, kita harus tahu kita harus mepet kiri atau mepet kanan. Jalan pelan ya mepet kiri. Tinggal sabarnya ya. Jadi anak muda tuh kan biasanya sip. Mantap. Keriting kanan ada osa, aman, sip, ya. Depan kita coba nyebrang ke kanan Mas Andi, nyebrang lagi. Kalau nyebrang pastikan dari arah sepi yuk. Balikin. Depan nanti perempatan pasar kita belok kiri masuk gang lagi. Dari sini udah mulai riting. Ya. Depan lagi coba perempatan belok kiri lagi. Kita coba sekali lagi nanti nyebrang lagi berarti udah jos. Udah lulus. Ini ya? Iya. Nah, sip. Spion ngelewatin got, yuk.
full. Set. Nyerong, balikin, terus tarik kiri sedikit, ya, mantap. Masih takut. Ya, depan ada perempatan, kita belok ke kiri. Belok ke kiri terus coba nyebrang sekali lagi, udah selesai. Pastikan arah kanan kiri aman, karena sini biasanya ramai. Ya, sekian ngelewatin, yuk. Kelewat jauh ya ini ya, tadi kelewat dikit. Ya, sip. Oke, depan kita nyebrang kanan. Pokoknya majuin maksimal ke depan biar kita bisa lihat ke sana. Ya, stop dulu, lihat kanan kiri, pastikan aman dulu. Oke, mau jalan. Sip. Nah, terus maju aja, maju dikit-dikit sambil lihat sini kan. Aman. Yoi. Oke, depan kita berhenti dulu, Mas. Depan kiri. Ya, stop sini dulu. Bisa setir, lampu aja dan naik. Gak usah naik, Mas. Sini. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Oke. Jadi tos dulu Mas Pandi, biar tetap semangat ya. Pesan saya tetap sabar, jalan raya itu fokus, tenang dan sabar. 3 poin itu yang perlu kita jaga. Oke, sampai jumpa di lain waktu Mas Pandi ya. Setelah ini kan mungkin udah lancar. Kalau lewat lihat mobil ini klakson Mas Pandi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bye bye.